Bisakah orang-orang yang sudah berada di surga melihat kita di bumi? Alkitab memberi jawaban yang tidak sesederhana dugaan banyak orang. Sekarang bayangkan sejenak, pada detik ini juga, mungkin engkau tidak benar-benar sendirian. Mungkin di balik segala sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh mata manusia, ada kasih yang masih hidup, ada kenangan yang tidak mati, ada jejak orang-orang yang pernah mengasihimu dan pergi lebih dahulu, yang tetap hadir dalam cara yang hanya dimengerti oleh Allah. Pertanyaan ini bukan pertanyaan kecil. Ini adalah pertanyaan yang lahir dari luka, dari rindu, dari air mata yang belum selesai jatuh. Apakah ibu yang telah meninggal masih tahu saat anaknya wisuda? Apakah ayah yang pergi terlalu cepat masih melihat perjuangan anak-anaknya? Apakah seorang anak yang pulang lebih dulu ke hadirat Tuhan masih mengetahui betapa dalam kasih orang tuanya? Banyak orang tidak berani mengucapkannya, tetapi diam-diam menyimpannya di dalam hati. Kerinduan untuk tetap dilihat, tetap dikenang, tetap terhubung, bahkan setelah kematian, bukanlah kelemahan. Itu adalah bagian paling dalam dari kemanusiaan kita. Allah menciptakan manusia untuk relasi, untuk kasih, untuk saling mengenal, dan untuk hidup bukan sebagai makhluk yang terpisah satu sama lain. Karena itu, ketika seseorang yang kita kasihi meninggalkan dunia ini, yang terasa bukan hanya kehilangan tubuh mereka, melainkan hilangnya suara, tawa, kehadiran, dan bagian dari diri kita sendiri yang pernah hidup bersama mereka. Dunia sering berkata, "Sudahlah, ikhlaskan, lanjutkan hidup." Tetapi hati manusia tidak bekerja sesederhana itu. Kasih yang sejati tidak langsung berhenti hanya karena kuburan telah tertutup tanah. Itulah sebabnya ada orang yang masih menyimpan baju lama, surat tua, rekaman suara, atau foto yang sudah lusuh. Itulah sebabnya ada yang rutin datang ke makam, menyentuh nama yang terukir di batu nisan dengan tangan gemetar, seolah ingin berkata, "Aku belum lupa. Tolong jangan lupakan aku juga." Jika engkau pernah merasakan itu, engkau tidak aneh. Engkau tidak lemah. Engkau sedang menjadi manusia yang sungguh mengasihi. Ada luka yang hanya muncul karena sebelumnya ada cinta yang besar. Dan kasih seperti itu meninggalkan ruang yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Namun di tengah semua itu, ada sesuatu yang sangat penting untuk kita sadari. Allah mengerti kerinduan ini. Dia bukan Allah yang dingin terhadap air mata manusia. Di sepanjang kitab suci, kita melihat orang-orang berseru kepadanya, "Tuhan, apakah Engkau melihat aku? Apakah Engkau mengingat aku?" Dan jawaban Allah selalu menunjukkan hatinya yang penuh perhatian. Dia adalah Allah yang melihat, Allah yang mengenal, Allah yang tidak melupakan. Jika demikian, tidak mengherankan bila manusia juga bertanya, apakah orang-orang yang sudah bersama Tuhan masih dapat melihat kehidupan kita? Kita ingin percaya bahwa kasih tidak berakhir sia-sia. Kita ingin percaya bahwa perjuangan kita tidak hilang begitu saja dari pandangan mereka yang pernah begitu berarti. Mungkin hari ini engkau sedang bertanya dalam diam, apakah ibu masih tahu bahwa aku berusaha kuat? Apakah ayah masih melihat bahwa aku sedang meneruskan nilai-nilai yang dia tanamkan? Apakah orang yang sangat aku rindukan itu tahu bahwa aku belum berhenti mengasihi mereka? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini lahir bukan dari iman yang lemah, melainkan dari hati yang masih hidup. Dan bisa jadi, justru disitulah kita sedang diarahkan kepada sebuah kebenaran yang lebih besar. Bahwa kematian bukan akhir dari cerita menurut pandangan Allah. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam apa yang dikatakan Alkitab, kita harus jujur terlebih dahulu tentang alasan mengapa pertanyaan ini begitu penting. Kita ingin tahu bukan hanya karena penasaran, tetapi karena hati kita haus akan penghiburan. Kita ingin tahu apakah kita masih terlihat, masih dikenal, masih terhubung dalam kasih yang melampaui kematian. Dan mungkin, hanya mungkin, jawaban Tuhan lebih dalam,
lebih kuat, dan lebih menghibur daripada yang selama ini kita bayangkan. Jika engkau siap, pada bab berikutnya kita akan mulai melihat apa sebenarnya yang Alkitab katakan tentang surga dan kehidupan orang-orang yang telah berada di sana. Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh dan melihat dasar yang paling penting, bukan dugaan manusia, bukan cerita yang dibuat-buat, melainkan apa yang dinyatakan firman Tuhan tentang surga. Sebab jika kita ingin menjawab, apakah orang-orang di surga dapat melihat kita di bumi, kita harus terlebih dahulu memahami seperti apa surga menurut Alkitab. Banyak orang membayangkan surga hanya sebagai tempat yang samar, jauh, dan sulit dijelaskan. Ada yang membayangkannya seperti awan putih tanpa akhir. Ada juga yang menganggapnya sekadar simbol penghiburan bagi orang yang takut mati. Tetapi Alkitab tidak berbicara tentang surga sebagai dongeng atau hayalan. Surga dinyatakan sebagai realitas yang sungguh ada. Tempat hadirat Allah dinyatakan dengan sempurna. Tempat janji Kristus digenapi, dan tempat kehidupan tidak lagi dibatasi oleh dosa, air mata, maupun kematian. Ketika murid-murid Yesus diliputi ketakutan dan kesedihan karena memikirkan perpisahan dengannya, Yesus tidak memberi mereka kata-kata kosong. Ia tidak hanya berkata agar mereka berpikir positif atau berharap yang baik-baik. Ia memberi janji yang tegas. Ia berkata bahwa di rumah Bapanya ada banyak tempat tinggal, dan ia pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka. Dari sini kita melihat sesuatu yang sangat penting. Surga bukan sekedar keadaan perasaan. Surga adalah tempat yang disediakan oleh Kristus sendiri bagi umatnya. Artinya, ketika orang percaya meninggal dalam Tuhan, mereka tidak lenyap, tidak hilang, dan tidak jatuh ke dalam kehampaan. Mereka masuk ke dalam realitas yang telah dipersiapkan Allah. Alkitab juga memberi gambaran yang begitu indah tentang surga. Dalam penglihatan Yohanes, surga digambarkan sebagai tempat tanpa ratap tangis, tanpa penderitaan, tanpa maut. Allah sendiri menghapus air mata dari mata umatnya. Bayangkan itu. Semua luka yang di bumi tidak pernah sembuh sepenuhnya di sana dipulihkan. Semua kesedihan yang di dunia ini terasa terlalu berat, di sana tidak lagi berkuasa. Surga bukan tempat pasif dan sunyi. Surga penuh dengan kehidupan, penuh penyembahan, penuh kemuliaan, penuh sukacita yang tidak tercemar. Orang-orang yang ada di sana bukan sekadar bayangan atau roh yang samar. Mereka hidup di hadapan Allah, sadar, penuh damai, dan berada dalam sukacita yang jauh lebih besar daripada apapun yang pernah dialami di bumi. Rasul Paulus berbicara dengan keyakinan yang sangat kuat ketika ia mengatakan bahwa meninggalkan tubuh berarti menetap bersama Tuhan. Ia tidak berbicara seolah kematian membawa orang percaya ke keadaan tidur tanpa kesadaran. Ia berbicara tentang keberadaan bersama Kristus. Bahkan ia mengatakan bahwa bersama Kristus itu jauh lebih baik. Ini menunjukkan bahwa surga adalah keadaan hidup yang nyata, bukan kekosongan. Orang-orang yang berada di sana tidak kehilangan jati diri mereka di hadapan Tuhan. Mereka tidak terhapus dari kasih Allah. Sebaliknya, mereka masuk ke dalam kepenuhan hidup yang sesungguhnya. Inilah yang perlu engkau pegang jika engkau sedang merindukan seseorang yang telah meninggal dalam iman kepada Kristus. Jika mereka sungguh hidup di dalam Tuhan, maka mereka tidak berada dalam kesepian, ketakutan, atau penderitaan. Mereka aman, mereka utuh, mereka berada dalam hadirat Yesus, dan di sanalah pusat dari segala penghiburan kita. Bukan pertama-tama pada pertanyaan apakah mereka melihat kita, melainkan pada kepastian bahwa mereka bersama Kristus. Sebab bersama Kristus berarti berada di tempat terbaik, dalam kasih yang tidak pernah gagal, dalam terang yang tidak pernah padam. Tetapi ada satu hal lagi yang membuat pertanyaan kita semakin dalam. Alkitab tidak menggambarkan surga seolah benar-benar terputus dari bumi. Dalam doa yang diajarkan Yesus, kita diminta berdoa supaya kehendak Allah jadi di bumi seperti di surga. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara apa yang Allah kerjakan di surga
dan apa yang sedang berlangsung di bumi. Penulis Ibrani juga berbicara tentang kita yang dikelilingi oleh kumpulan saksi yang besar. Bahasa ini tidak terdengar seperti gambaran keterputusan total. Ada kedekatan rohani, ada kesinambungan dalam rencana Allah. Ada satu kisah besar yang belum selesai. Jadi, sebelum menjawab lebih jauh, apakah orang-orang di surga melihat kehidupan kita harus memahami ini terlebih dahulu. Surga adalah tempat nyata. Surga adalah kehidupan yang sadar di hadapan Allah. Surga adalah rumah bagi umat Tuhan. Surga adalah tempat kasih tidak berakhir. Sukacita disempurnakan, dan keberadaan manusia dipulihkan di dalam hadirat Sang Pencipta. Jika demikian, maka pertanyaan kita bukanlah pertanyaan bodoh. Sebaliknya, itu adalah pertanyaan yang lahir dari pengharapan bahwa kasih yang berasal dari Allah tidak hancur oleh kematian. Pada bab berikutnya, kita akan mulai menggali petunjuk-petunjuk Alkitab yang lebih langsung. Kita akan melihat apakah firman Tuhan memberi isyarat bahwa orang-orang di surga mengetahui apa yang sedang terjadi di bumi, dan sejauh mana hubungan itu dipahami dalam terang iman. Sekarang kita masuk ke inti pertanyaan yang selama ini menghantui banyak hati. Apakah Alkitab benar-benar memberi petunjuk bahwa orang-orang di surga mengetahui apa yang terjadi di bumi? Atau semua ini hanyalah cara manusia menghibur diri saat kehilangan terasa terlalu berat? Mari kita jujur. Kita tidak mencari jawaban yang dibuat-buat. Kita mencari kebenaran, meskipun kebenaran itu tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Namun yang menarik adalah, firman Tuhan tidak mengabaikan pertanyaan ini. Ia tidak menjawab secara sederhana dengan satu kalimat, tetapi memberikan gambaran, petunjuk, dan momen-momen yang membuka sedikit tirai antara dunia ini dan kekekalan. Mari kita mulai dari satu ayat yang sangat kuat. Dalam Ibrani 12:1 dikatakan bahwa kita dikelilingi oleh awan saksi yang besar. Perhatikan kata yang digunakan, dikelilingi. Bukan dipisahkan, bukan dilupakan, melainkan dikelilingi. Penulis Ibrani menggambarkan para tokoh iman seperti Abraham, Musa, Sarah, Daud, dan banyak lagi sebagai saksi yang menyaksikan perjalanan hidup kita. Mereka telah menyelesaikan perlombaan iman mereka, dan sekarang kita yang sedang berlari. Gambaran ini seperti stadion besar, di mana para pelari yang sudah selesai duduk di tribun menyaksikan mereka yang masih bertanding. Apakah ini hanya kiasan? Mungkin. Tetapi mengapa Alkitab menggunakan gambaran saksi jika sama sekali tidak ada unsur kesadaran atau perhatian dari mereka? Kemudian, Yesus sendiri menceritakan sebuah perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Setelah keduanya mati, cerita tidak berhenti. Justru, cerita berlanjut dalam keadaan setelah kematian. Orang kaya yang menderita dapat melihat Lazarus yang berada dalam penghiburan bersama Abraham. Ia bahkan mengingat saudara-saudaranya yang masih hidup di bumi dan meminta agar mereka diperingatkan. Dari sini kita melihat sesuatu yang sangat penting. Ada ingatan, ada kesadaran, ada pengetahuan tentang kehidupan yang masih berlangsung di dunia. Walaupun ini adalah perumpamaan, Yesus tidak sembarangan menggunakan gambaran. Ia memberi kita jendela kecil untuk melihat bahwa kematian bukanlah titik hilangnya kesadaran. Ada lagi peristiwa yang sangat jelas, yaitu saat Yesus dimuliakan di atas gunung. Musa dan Elia yang telah lama meninggal muncul dan berbicara dengan Yesus. Mereka bukan bayangan tanpa identitas. Mereka dikenali, mereka berbicara. Mereka memahami apa yang sedang terjadi. Mereka sadar akan rencana Allah yang sedang digenapi melalui Yesus. Ini menunjukkan bahwa mereka yang berada di hadirat Allah tidak kehilangan kesadaran akan karya Allah di bumi. Mereka tidak terputus sepenuhnya dari kisah besar yang sedang berlangsung. Dalam kitab Wahyu, kita juga melihat jiwa-jiwa orang percaya yang telah mati karena iman mereka. Mereka berseru kepada Tuhan, menanyakan kapan keadilan akan ditegakkan di bumi. Mereka sadar bahwa dunia masih berjalan. Mereka mengetahui bahwa rencana Allah belum selesai.
Mereka tidak acuh tak acuh, mereka peduli terhadap apa yang terjadi. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa ada bentuk pengetahuan tentang keadaan di bumi, meskipun tidak dijelaskan secara rinci bagaimana bentuknya. Ada juga kisah yang lebih sulit, yaitu tentang Saul yang memanggil roh Samuel. Meskipun Alkitab dengan jelas melarang praktik seperti itu, kisah ini tetap menunjukkan satu hal. Samuel tidak datang sebagai makhluk tanpa kesadaran. Ia mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia berbicara dengan jelas. Ini bukan ajaran untuk diikuti, tetapi menjadi satu lagi potongan yang menunjukkan bahwa kematian bukan berarti lenyapnya kesadaran. Sekarang, mari kita tarik semua ini bersama-sama. Apakah Alkitab mengatakan secara langsung bahwa orang-orang di surga melihat setiap detail hidup kita setiap saat? Tidak. Alkitab tidak memberikan gambaran seperti kamera yang terus mengawasi setiap gerakan kita. Tetapi apakah Alkitab menunjukkan bahwa mereka tidak tahu apa-apa sama sekali? Juga tidak. Justru sebaliknya, ada petunjuk tentang kesadaran, tentang ingatan, tentang perhatian terhadap apa yang terjadi di bumi. Jadi, di mana kita berdiri? Kita berdiri di antara dua hal. Di satu sisi, kita tidak boleh membuat kesimpulan berlebihan, seolah orang-orang di surga mengetahui segala sesuatu seperti Allah. Hanya Tuhan yang Maha Tahu. Di sisi lain, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa mereka sepenuhnya tidak sadar dan terputus dari segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Alkitab menunjukkan bahwa mereka hidup, sadar, dan dalam beberapa cara mengetahui bahwa kisah Allah di bumi masih berlangsung. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukanlah apakah mereka melihat setiap detail hidup kita, tetapi apakah mereka masih menjadi bagian dari cerita yang belum selesai ini? Dan jawabannya tampaknya adalah ya. Mereka bukan lagi bagian dari pergumulan dunia ini, tetapi mereka tetap terhubung dalam rencana Allah yang sama. Mereka berada di hadirat Tuhan, menyembah, bersukacita, dan dalam cara yang kita belum sepenuhnya mengerti, menyadari bahwa karya Allah terus berjalan di bumi. Jika hari ini engkau bertanya, apakah orang yang aku kasihi tahu tentang hidupku? Alkitab tidak memberi jawaban sederhana, tetapi Alkitab memberi harapan bahwa surga bukan tempat lupa, bahwa kasih tidak dihapus, bahwa mereka yang bersama Tuhan tidak menjadi kosong dan tidak peduli. Mereka hidup dalam terang, dalam kebenaran, dan dalam kasih yang sempurna. Dan mungkin itu sudah cukup untuk memberi kita kekuatan bahwa kisah ini belum berakhir, bahwa hubungan yang dibangun dalam kasih tidak dihancurkan oleh kematian, dan bahwa Allah yang menghubungkan surga dan bumi mengetahui lebih dari yang bisa kita bayangkan. Pada bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana orang-orang Kristen sepanjang sejarah memahami pertanyaan ini dan bagaimana iman mereka memberi penghiburan tanpa melampaui batas yang Tuhan tetapkan. Sekarang mari kita melangkah mundur sejenak dan melihat gambaran yang lebih luas. Jika engkau pernah bertanya, apakah orang-orang di surga melihat kita? Engkau sebenarnya sedang berdiri dalam barisan panjang orang percaya sepanjang sejarah. Pertanyaan ini bukan hal baru. Sejak zaman gereja mula-mula hingga hari ini, umat Tuhan terus merenungkan, berdoa, dan mencari pengertian tentang hubungan antara mereka yang ada di bumi dan mereka yang telah bersama Tuhan. Dan yang menarik, iman Kristen tidak menutup ruang bagi misteri. Iman Kristen justru hidup di antara apa yang dinyatakan dengan jelas dan apa yang masih menjadi rahasia Allah. Salah satu konsep penting yang dikenal dalam kekristenan adalah persekutuan orang kudus. Istilah ini muncul dalam pengakuan iman kuno yang telah diucapkan oleh jutaan orang percaya selama berabad-abad. Apa artinya? Artinya bahwa di dalam Kristus kita tidak hanya terhubung dengan Allah, tetapi juga dengan semua orang percaya, baik yang masih hidup di bumi maupun yang sudah berada di hadirat Tuhan. Gereja bukan hanya kumpulan orang di satu tempat atau satu zaman. Gereja adalah tubuh Kristus yang melampaui waktu dan kematian. Ada gereja di bumi dan ada gereja di surga, tetapi keduanya
tetap satu di dalam Kristus. Dalam tradisi Katolik, pemahaman ini dinyatakan dengan sangat jelas. Mereka percaya bahwa orang-orang kudus di surga tidak hanya hidup dalam hadirat Allah, tetapi juga peduli dan berdoa bagi mereka yang masih di bumi. Bagi mereka, orang-orang kudus bukan sekadar tokoh masa lalu, melainkan saudara seiman yang masih hidup dalam kemuliaan. Ketika seorang Katolik meminta doa dari para kudus, itu bukan berarti menyembah mereka, tetapi meminta dukungan rohani dari mereka yang telah lebih dahulu mencapai tujuan iman. Mereka melihatnya seperti meminta seorang sahabat untuk berdoa. Hanya saja, sahabat itu sekarang berada di hadapan Allah secara langsung. Dalam kitab Wahyu, ada gambaran tentang doa-doa umat yang naik seperti dupa di hadapan tahta Allah. Banyak orang Katolik melihat ini sebagai tanda bahwa orang-orang kudus di surga terlibat dalam membawa doa-doa tersebut kepada Tuhan. Bagi mereka, ini menunjukkan bahwa hubungan antara surga dan bumi tidak terputus, tetapi terus berjalan dalam kasih dan doa. Di sisi lain, tradisi Protestan umumnya lebih berhati-hati. Mereka tetap percaya pada persekutuan orang kudus, tetapi menekankan bahwa pusat iman harus tetap pada Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Mereka tidak mendorong praktik meminta doa kepada orang-orang yang telah meninggal. Namun demikian, mereka tidak menolak bahwa ada keterkaitan rohani antara umat Tuhan di surga dan di bumi. Mereka mengakui adanya awan saksi yang besar, seperti yang disebutkan dalam kitab Ibrani. Mereka percaya bahwa iman orang-orang yang telah mendahului kita tetap menjadi kesaksian dan dorongan bagi kehidupan kita sekarang. Banyak pemikir Kristen juga berbicara tentang hal ini dengan penuh keseimbangan. C.S. Lewis menggambarkan kehidupan umat Tuhan sebagai bagian dari satu tarian besar dalam rencana Allah, di mana surga dan bumi bukan dua dunia yang sepenuhnya terpisah, melainkan dua bagian dari satu kisah yang sedang dikerjakan Tuhan. Sementara itu, Billy Graham pernah mengatakan bahwa Alkitab memberi petunjuk bahwa mereka di surga mungkin mengetahui sesuatu tentang apa yang terjadi di bumi, tetapi sukacita mereka berpusat pada hadirat Allah, bukan pada pengamatan terhadap dunia. Gereja Ortodoks juga memiliki pandangan yang indah tentang hal ini. Mereka membedakan antara gereja yang masih berjuang di bumi dan gereja yang telah menang di surga, tetapi keduanya tetap satu tubuh di dalam Kristus. Dalam ibadah mereka, ada kesadaran kuat bahwa penyembahan di bumi terhubung dengan penyembahan di surga. Mereka melihat orang-orang kudus bukan sebagai roh yang jauh, tetapi sebagai bagian dari keluarga Allah yang hidup. Dari semua ini, kita melihat satu benang merah yang sangat penting. Tidak ada satu pun tradisi Kristen yang mengajarkan bahwa kematian memutuskan hubungan kasih sepenuhnya. Sebaliknya, semua sepakat bahwa mereka yang mati di dalam Kristus tidak hilang, mereka hidup. Mereka berada dalam hadirat Allah. Mereka tetap bagian dari umat Tuhan. Namun, ada juga batas yang jelas. Kekristenan tidak mengajarkan bahwa kita harus mencoba berkomunikasi dengan orang mati. Kita tidak diajarkan untuk mencari mereka, memanggil mereka, atau bergantung pada mereka. Harapan kita tetap berpusat pada Kristus. Penghiburan kita datang dari Allah, bukan dari usaha manusia untuk menembus dunia roh. Disinilah iman menjaga kita agar tidak tersesat. Kita boleh berharap, kita boleh merindukan, tetapi kita tetap berjalan dalam kebenaran yang Tuhan nyatakan. Jadi apa yang orang Kristen percaya? Mereka percaya bahwa kasih tidak berakhir di kubur. Mereka percaya bahwa kita adalah bagian dari satu keluarga besar yang hidup di dalam Kristus. Mereka percaya bahwa mereka yang telah pergi tidak hilang, tetapi berada dalam kemuliaan. Dan mereka percaya bahwa hubungan ini, meskipun tidak sepenuhnya kita pahami sekarang, tetap nyata dalam rencana Allah. Ini memberi kita penghiburan yang kuat, bahwa kita tidak berjalan sendirian, bahwa iman yang kita hidupi hari ini adalah kelanjutan dari iman mereka yang telah mendahului kita, dan bahwa suatu hari nanti, semua yang sekarang masih samar akan menjadi jelas.
Pada bab berikutnya, kita akan membahas satu hal yang sangat penting dan sering disalahpahami, yaitu bahaya jika kita terlalu jauh berspekulasi dan mencari jawaban di luar kebenaran firman Tuhan. Sekarang, kita harus membahas sesuatu yang sangat penting, bahkan mungkin sedikit tidak nyaman. Ketika hati kita dipenuhi kerinduan untuk mengetahui apakah orang yang kita kasihi dapat melihat kita dari surga, kita bisa dengan mudah terdorong mencari jawaban di tempat yang salah. Kerinduan itu nyata, luka itu dalam, dan justru karena itu kita menjadi rentan. Tidak semua suara yang menawarkan penghiburan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ada jalan yang tampak memberi harapan, tetapi sebenarnya menjauhkan kita dari kebenaran. Disinilah kita harus jujur. Ada garis yang jelas antara pengharapan yang sehat dan obsesi yang berbahaya. Dalam kesedihan yang belum sembuh, manusia sering tergoda untuk melampaui batas yang Tuhan tetapkan. Ketika kehilangan terasa terlalu berat, ada bisikan yang berkata, "Cobalah berbicara dengan mereka. Datanglah kepada perantara roh. Temui seseorang yang mengaku bisa menghubungkan dunia ini dengan dunia orang mati. Mungkin engkau pernah melihatnya di televisi, membaca tentangnya, atau bahkan diam-diam pernah mempertimbangkannya. Tetapi firman Tuhan berbicara dengan sangat tegas tentang hal ini. Allah tidak pernah menyuruh umatnya mencari orang mati. Sebaliknya, Ia melarangnya. Dalam Imamat 19:31, Tuhan memperingatkan agar umatnya tidak berpaling kepada arwah atau roh peramal. Ini bukan karena Tuhan ingin membatasi atau mengontrol, tetapi karena Ia melindungi. Ia tahu bahaya yang tidak selalu terlihat oleh manusia. Ia tahu bahwa ketika seseorang mencoba membuka pintu yang tidak seharusnya dibuka, ia bisa berhadapan dengan sesuatu yang bukan berasal dari terang. Mungkin ada yang bertanya, apa salahnya jika itu memberi sedikit rasa dekat dengan orang yang telah pergi? Bukankah itu bisa menghibur? Disinilah kita harus berhati-hati. Tidak semua yang terasa menghibur berasal dari Tuhan. Penghiburan palsu sering datang dengan harga yang tidak langsung terlihat. Apa yang tampak seperti suara orang yang kita rindukan, bisa jadi bukan mereka. Alkitab mengingatkan bahwa ada kuasa-kuasa rohani yang tidak memihak kita, yang bisa menipu, menyesatkan, dan menjauhkan kita dari Allah. Tuhan tidak ingin kita mencari terang di tempat yang gelap. Ia tidak ingin kita menggantikan iman dengan rasa ingin tahu yang tidak terarah. Ketika kita mencoba menghubungi orang mati di luar cara yang Tuhan izinkan, kita tidak sedang memperkuat iman, tetapi justru membuka diri terhadap kebingungan dan bahkan bahaya rohani. Ini bukan jalan menuju damai. Ini jalan yang terlihat cepat, tetapi tidak membawa kita kepada kebenaran. Ada perbedaan besar antara mengenang seseorang dengan kasih dan mencoba mempertahankan mereka secara tidak sehat. Iman yang sehat berkata, "Aku merindukanmu, aku mengasihimu, dan aku percaya kita akan bertemu kembali dalam Tuhan." Tetapi obsesi yang tidak sehat berkata, "Aku tidak bisa melanjutkan hidup tanpa berbicara denganmu sekarang." Yang satu membuka hati kepada Allah, yang lain menutup diri dari rencananya. Tuhan tidak pernah meminta kita melupakan orang yang kita kasihi. Ia tidak melarang kita untuk berduka. Bahkan, Ia sendiri memahami kesedihan manusia. Tetapi, Ia juga tidak ingin kita terjebak dalam keinginan untuk mengendalikan apa yang tidak diberikan kepada kita untuk dikendalikan. Ada hal-hal yang Tuhan simpan dalam hikmat-Nya. Ada batas yang Ia tetapkan demi kebaikan kita. Jadi ketika pertanyaan itu muncul lagi, apakah mereka melihat kita? Apakah mereka tahu tentang kita? Kita harus kembali kepada dasar yang benar. Kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Kita bersandar pada apa yang Tuhan nyatakan, bukan pada apa yang kita coba paksa untuk diketahui. Kita percaya bahwa Allah melihat kita, mengenal kita, dan memegang orang-orang yang kita kasihi di dalam tangannya yang setia. Dan disitulah penghiburan yang sejati ditemukan. Bukan dalam usaha manusia untuk menembus dunia yang tersembunyi,
tetapi dalam hubungan dengan Allah yang hidup. Ia adalah penghubung antara surga dan bumi. Ia adalah sumber damai yang tidak menipu. Ia adalah satu-satunya yang dapat memberi kita kekuatan untuk melanjutkan hidup tanpa kehilangan harapan. Jika engkau sedang berduka, ingatlah ini. Tuhan tidak menjauh dari air matamu. Ia tidak menolak pertanyaanmu, tetapi Ia mengundangmu untuk mencari jawaban di dalam terang, bukan dalam bayangan. Ia mengundangmu untuk percaya bahwa kasih-Nya cukup, bahwa rencananya baik, dan bahwa suatu hari nanti, semua yang sekarang belum jelas akan dinyatakan sepenuhnya. Pada bab berikutnya, kita akan melihat tujuan surga itu sendiri. Apa yang sebenarnya dilakukan orang-orang yang telah berada di sana, dan bagaimana pemahaman itu dapat memberi kita penghiburan yang lebih dalam lagi. Sekarang mari kita berhenti sejenak dan mengajukan pertanyaan yang sering tersembunyi di balik semua pertanyaan sebelumnya. Jika orang-orang yang kita kasihi benar-benar berada di surga, apa yang sebenarnya mereka lakukan di sana? Karena tanpa kita sadari, banyak dari kita membayangkan surga dengan cara yang sangat terbatas. Seolah-olah itu hanya tempat yang tenang, sunyi, bahkan membosankan. Seolah-olah mereka hanya duduk tanpa tujuan, melihat ke bawah ke bumi sepanjang waktu. Tetapi gambaran seperti itu tidak berasal dari Alkitab. Alkitab justru menunjukkan bahwa surga adalah tempat yang penuh kehidupan, penuh tujuan, dan penuh kemuliaan. Hal pertama yang harus kita pahami adalah, ini pusat dari surga adalah Allah sendiri. Surga bukan tentang manusia yang akhirnya bebas melakukan apa saja yang mereka mau. Surga adalah tentang berada di hadirat Sang Pencipta, Sang Penebus, Sang Sumber kehidupan. Semua yang ada di surga berpusat pada Allah, dan justru disitulah sukacita yang sejati ditemukan. Dalam kitab Wahyu, kita melihat gambaran yang sangat kuat tentang orang-orang dari segala bangsa, suku, dan bahasa berdiri di hadapan tahta Allah. Mereka berseru dengan suara nyaring, memuliakan Tuhan, menyatakan keselamatan berasal darinya. Ini bukan gambaran orang-orang yang pasif atau kehilangan kesadaran. Ini adalah gambaran kehidupan yang penuh dengan penyembahan, sukacita, dan kesadaran yang utuh. Mereka hidup sepenuhnya, bahkan lebih hidup daripada yang pernah mereka alami di bumi. Bayangkan momen paling bahagia dalam hidupmu. Momen ketika engkau merasa damai, penuh kasih, dan tidak kekurangan apapun. Sekarang bayangkan itu tanpa batas, tanpa akhir, tanpa bayangan kesedihan. Itulah gambaran kecil tentang surga. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi air mata. Allah sendiri yang menghapus semua luka. Orang-orang yang kita kasihi di sana tidak sedang menderita karena meninggalkan kita. Mereka berada dalam sukacita yang sempurna, dalam damai yang tidak tergoyahkan. Surga juga bukan tempat di mana hubungan hilang begitu saja. Yesus sendiri berbicara tentang orang-orang yang datang dari berbagai penjuru dan duduk bersama dalam kerajaan Allah. Ini menunjukkan adanya persekutuan, adanya kebersamaan, adanya pengenalan satu sama lain. Orang-orang di surga tidak menjadi asing. Mereka tetap bagian dari keluarga Allah. Mereka hidup dalam komunitas yang dipenuhi kasih, tanpa dosa, tanpa konflik, tanpa perpisahan. Jadi ketika engkau bertanya, apa yang sedang dilakukan oleh orang yang aku kasihi di sana? Jawabannya, bukan bahwa mereka sedang menunggu dengan hampa, atau melihat bumi dengan rasa kehilangan. Mereka sedang hidup dalam kepenuhan yang tidak bisa kita bayangkan. Mereka menyembah, mereka bersukacita, mereka mengalami kehadiran Allah secara langsung. Mereka tidak kekurangan apapun. Mereka tidak berharap kembali ke dunia yang penuh penderitaan ini. Mereka berada di rumah yang sejati. Namun ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih halus. Jika mereka begitu dipenuhi sukacita di hadirat Allah, apakah mereka masih peduli tentang apa yang terjadi di bumi? Berdasarkan apa yang kita lihat dalam Alkitab, jawabannya tampaknya adalah ya, tetapi dengan cara yang berbeda dari yang kita bayangkan. Mereka tidak dipenuhi kecemasan seperti kita.
Mereka tidak gelisah atau takut, tetapi mereka tetap menjadi bagian dari kisah Allah yang terus berjalan. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, ada gambaran tentang awan saksi yang mengelilingi kita. Mereka bukan pengamat yang pasif tanpa perasaan. Mereka terlibat dalam kemenangan besar dari rencana Allah. Mereka bersukacita ketika kehendak Tuhan dinyatakan. Mereka menantikan penggenapan akhir dari segala sesuatu. Mereka tidak terikat pada detail kecil kehidupan kita, tetapi mereka tetap terhubung dengan tujuan besar Allah yang juga melibatkan kita. Hal yang paling penting adalah, ini di surga, Yesus adalah pusat dari segala sesuatu. Dia adalah terang, Dia adalah sukacita, Dia adalah alasan segala penyembahan. Orang-orang yang kita kasihi tidak kehilangan kasih mereka kepada kita, tetapi kasih mereka sekarang disempurnakan di dalam kasih kepada Allah. Dan dari kasih yang sempurna itu, mengalir damai yang tidak lagi bercampur dengan kekhawatiran atau kesedihan. Jika engkau dapat melihat mereka sekarang, engkau tidak akan merasa kasihan kepada mereka. Sebaliknya, engkau akan tertegun. Engkau akan melihat bahwa mereka lebih hidup daripada sebelumnya. Engkau akan menyadari bahwa cerita mereka tidak berhenti, tetapi justru mencapai kepenuhannya. Dan itu seharusnya memberi kita penghiburan yang dalam, bahwa mereka tidak hilang, mereka tidak tersesat, mereka tidak sendirian, mereka bersama Tuhan. Dan lebih dari itu, pemahaman ini memberi kita arah untuk hidup hari ini. Surga bukan hanya tujuan di masa depan. Surga adalah pengingat tentang tujuan hidup kita sekarang, bahwa hidup ini bukan segalanya, bahwa apa yang kita lakukan di bumi memiliki makna kekal, bahwa kasih, iman, dan pengharapan tidak sia-sia. Jadi ketika engkau merindukan mereka, ingatlah ini, mereka sedang berada di tempat yang lebih baik daripada yang bisa kita bayangkan. Mereka hidup dalam sukacita yang sempurna, dan suatu hari nanti, jika kita tetap setia, kita akan bertemu kembali dalam keadaan yang tidak lagi terpisah oleh kematian. Pada bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana Allah sendiri menjadi penghubung antara surga dan bumi, dan bagaimana kehadirannya membawa penghiburan nyata bagi kita yang masih berjalan di dunia ini. Sekarang kita sampai pada satu kebenaran yang paling menguatkan di tengah semua pertanyaan ini. Mungkin selama ini jarak antara bumi dan surga terasa begitu jauh, seolah-olah ada jurang besar yang tidak bisa dijangkau. Engkau berdoa, tetapi kadang terasa seperti kata-katamu menghilang di udara. Engkau merindukan seseorang, tetapi tidak tahu apakah ada hubungan yang tersisa. Disinilah kita harus melihat sesuatu yang sangat penting. Allah sendiri adalah penghubung antara surga dan bumi. Tuhan tidak membiarkan manusia berjalan sendirian dalam ketidakpastian. Ia tidak menciptakan dunia ini lalu meninggalkannya. Sepanjang Alkitab, kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang mendekat, Allah yang berbicara, Allah yang hadir. Ia tidak hanya berada di surga yang jauh, tetapi juga bekerja di tengah kehidupan manusia. Dan puncak dari semua itu dinyatakan melalui Yesus Kristus. Yesus bukan hanya guru atau nabi, Ia adalah jembatan antara Allah dan manusia. Ketika Ia datang ke dunia, Ia membawa realitas surga ke dalam kehidupan manusia. Ia menunjukkan bahwa hadirat Allah tidak jauh tetapi dekat. Ia menyembuhkan, menghibur, mengampuni, dan memulihkan. Dan melalui kematian serta kebangkitannya, Ia membuka jalan bagi manusia untuk memiliki hubungan dengan Allah, bukan hanya di masa depan, tetapi mulai sekarang. Yesus sendiri berkata bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ia datang kepada kita melalui Roh Kudus. Inilah bagian yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Roh Kudus bukan sekadar kekuatan atau simbol. Ia adalah kehadiran Allah yang hidup di dalam diri orang percaya. Ia menghibur ketika hati hancur. Ia memberi damai ketika pikiran gelisah. Ia menguatkan ketika kita merasa tidak sanggup melanjutkan hidup. Dan yang indah adalah ini.
Roh Kudus yang bekerja di dalam kita adalah roh yang sama yang memenuhi surga. Itu berarti hubungan antara kita dan surga tidak sepenuhnya terputus. Kita tidak hidup terpisah tanpa koneksi. Kita terhubung melalui Allah sendiri. Kasih yang ada di surga juga hadir di dalam hidup kita sekarang melalui Roh Kudus. Alkitab juga berbicara tentang malaikat sebagai utusan Allah. Mereka bukan tokoh dongeng. Mereka adalah pelayan Tuhan yang bekerja sesuai dengan kehendak-Nya. Mereka diutus untuk melayani, melindungi, dan menjalankan rencana Allah bagi umat-Nya. Ini menunjukkan bahwa ada aktivitas yang berlangsung antara surga dan bumi yang sering tidak kita lihat. Allah tidak diam. Ia terus bekerja bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Kemudian ada doa. Banyak orang menganggap doa sebagai sesuatu yang sederhana, bahkan kadang dianggap tidak nyata. Tetapi dalam iman Kristen, doa adalah jembatan yang sangat kuat. Ketika engkau berdoa, engkau tidak berbicara kepada ruang kosong. Engkau berbicara kepada Allah yang hidup. Engkau masuk ke dalam hubungan dengan Dia yang memegang surga dan bumi. Setiap doa didengar, setiap seruan diperhatikan. Tidak ada air mata yang sia-sia di hadapan Tuhan. Dalam kitab Wahyu, digambarkan bahwa doa-doa umat Tuhan naik seperti dupa di hadapannya. Ini berarti bahwa surga tidak tertutup terhadap suara kita. Ada respon, ada perhatian, ada hubungan yang nyata. Mungkin kita tidak melihat bagaimana semua itu terjadi, tetapi iman mengajarkan kita bahwa Allah bekerja melampaui apa yang bisa kita pahami. Yesus juga mengajarkan kita untuk berdoa agar kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Ini bukan sekedar kalimat indah. Ini adalah pernyataan bahwa Allah sedang membawa realitas surga ke dalam dunia ini. Setiap tindakan kasih, setiap pengampunan, setiap kebaikan yang kita lakukan, itu semua adalah bagian dari pekerjaan Allah yang menghubungkan dua dunia ini. Jadi ketika engkau merasa sendirian, ketika engkau merindukan seseorang yang telah pergi, ingatlah ini. Engkau tidak benar-benar terpisah dari kasih Allah. Engkau tidak berada di dunia yang terisolasi. Allah hadir bersamamu. Roh-Nya tinggal di dalam dirimu. Malaikat-malaikatnya melayani sesuai kehendak-Nya. Doamu didengar, hidupmu diperhatikan. Dan lebih dari itu, Allah yang sama, yang memegang orang-orang yang engkau kasihi di surga, juga memegang hidupmu saat ini. Ia tidak membiarkan salah satu dari kalian terlepas dari tangan-Nya. Ia adalah Allah yang setia, yang menghubungkan, yang menjaga, yang mengasihi tanpa batas. Mungkin kita tidak mendapatkan semua jawaban yang kita inginkan tentang apakah orang-orang di surga melihat setiap detail kehidupan kita. Tetapi, kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Kita mendapatkan kepastian bahwa Allah melihat kita, bahwa Ia mengenal kita, bahwa Ia menjaga mereka yang kita kasihi, dan bahwa kasih-Nya menjangkau baik surga maupun bumi. Itulah penghiburan yang sejati. Bukan sekadar pengetahuan, tetapi hubungan dengan Allah yang hidup. Bukan sekadar jawaban, tetapi kehadiran-Nya yang nyata dalam hidup kita. Sampai di sini, perjalanan kita telah membawa kita pada satu kebenaran yang kokoh. Kasih tidak berakhir. Surga itu nyata, dan Allah tidak pernah meninggalkan kita.